pekan pendek ini ya, 2 hari terakhir perdagangan di tahun 2025. Pergerakan indeks harga saham gabungan berada di zona hijau begitu ya, tapi penguatannya memang cenderung mungkin terbatas begitu ya, dan kita lihat juga pergerakan berada di rentang 8.600-an. Jadi tinggal 1,5 hari lagi perdagangan, apakah menurut Susi level 8.600 ini fix akan menjadi level final untuk indeks harga saham gabungan kita di tahun 2025 ini? Ya, karena sisa perdagangan sisa 1,5 hari lagi ya, teman-teman kan juga pada mau liburan lah, jadi nggak harus ngecek pasar mulu, berlanjut nanti di Januari. Kalau menurut saya sih paling bertahan di level 8.600-an sih. Karena kalau teman-teman perhatikan waktu perdagangan minggu kemarin, itu sudah sentuh level support terkuatnya di 8.500-an, dan hari ini mantul di supportnya, kemungkinan besok menjelang akhir tahun, closingan harusnya sih bisa hijau juga, tapi menurut saya sih nggak jauh-jauh, paling level 8.600-an ya, hari ini kan sampai 8.612. Bisa saja sih 8.700 kalau memang besok saham-saham konglo masih naik, karena hari ini memang didominasi saham-saham konglomerat melesat lagi menjelang akhir tahun. Oke, tadi saham-saham konglo ini masih ya mewarnai pesta ya di akhir tahun begitu, masih berpesta hingga akhir tahun. Nah, tapi pantauan dari Susi seperti apa begitu, saham-saham yang pergerakannya memang masih menarik hingga di sisa perdagangan terakhir 2025 ini seperti apa? Kalau sisa perdagangan akhir tahun ya, paling teman-teman bisa manfaatin ya masih di saham konglomerat itu pasti ya, karena kan beberapa saham konglomerat itu lagi ngejar indeks MSCI di Februari gitu ya. Kemudian satu sisi selain dari konglo, paling saham-saham yang mau bagi dividen, karena banyak beberapa emiten-emiten yang akan membagikan dividen atau come date-nya itu bertepatan di akhir Desember dan juga awal Januari. Tadi saya sudah ada beberapa emiten itu rata-rata ada di perbankan sama di komoditas batubara. Jadi teman-teman bisa cek tuh, ada kayak Bank Mandiri, Bank BRI. Kalau nggak salah Bank BRI hari ini come date deh. Kemudian ada Adro, BSSR. Jadi dominan di sektor-sektor komoditas batubara dan banking yang memang akan segera membagikan dividen come date-nya itu di akhir Desember dan hingga awal Januari. Oke, dan ini juga sebetulnya terlihat ya dari pergerakan secara sektoral. Kita lihat hari ini pergerakan sektoral tadi finansial berada di zona hijau, kemudian sektor energi juga melesat lebih dari 2% begitu ya. Tapi selain itu juga ada sektor-sektor lain yang cukup menarik hari ini, Susi. Ada sektor bahan baku, tadi melesat bahkan kalau tidak salah lebih dari 3% gitu ya. Kemudian sektor-sektor di akhir tahun yang diharapkan bisa ngegas, betulan terjadi ya hari ini ya. Setelah pekan lalu kita nantikan tidak kunjung datang kemarin, tapi rupanya detik-detik terakhir ya baru muncul ada sektor consumer melesat, kemudian transportasi, kemudian juga termasuk adalah sektor finansial begitu. Nah, seberapa jauh mungkin investor ataupun juga para trader ini bisa memanfaatkan momentum ini, dan seberapa jauh penguatan ini masih akan terjadi hingga akhir perdagangan nanti, Susi? Kalau hingga sesi 2 hari ini sih saya masih optimis ya, masih hijau gitu ya. Kemungkinan juga masih berlanjut besok. Cuman kalau untuk energi sama finance tadi itu karena memang deretan emiten-emiten di komoditas batubara terutama sama banking itu kompak bagi dividennya itu di akhir Desember sama awal Januari. Makanya menjelang come date itu biasanya investor itu pasti cenderung beli karena banyak yang mengharapkan dividen juga, ada juga yang memang memanfaatkan momentum menjelang dividen, biasanya kan harga saham itu bisa naik. Nah, kalau di bahan baku atau basic industry kenapa bisa sampai 3%? Karena di dalamnya itu saham-saham emas. Teman-teman tahu semalam itu emas itu all time high lagi. Hari Jumat kemarin dia cetak rekor lagi, perak apalagi naiknya sampai 10%, bahkan tadi pagi sudah di 82 US dollar per troy ounce. Jadi harga perak, harga emas ini kan cetak rekor tertinggi lagi gitu ya jelang akhir tahun, dan dimana di dalamnya kan ada emiten-emiten yang memang punya komoditas emas dan perak ya akhirnya ya ikut naik juga, makanya terapresiasi hingga 3%. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan harga emas ya dan seberapa ini bisa menjadi concern juga untuk para pelaku pasar, kita balik lagi tadi kita bahas mungkin saham-saham yang ada di sektor-sektor yang penguatannya signifikan tadi ya. Saham-saham yang menurut Susi secara pantauan begitu ya masih menarik dan mungkin masih bisa dikejar nih oleh para pelaku pasar hingga mungkin di pekan ini ya, 1 hari perdagangan terakhir besok begitu. Seperti apa? Atau mungkin masih ada potensi berlanjut penguatannya hingga Januari seperti apa? Ya kalau cuma sisa 1 hari sih ya di saham-saham konglo aja ya, maksudnya kenaikannya kan begitu signifikan gitu karena sisa perdagangan cuma sisa 1 hari. Tapi menurut saya apa yang masih berlanjut hingga Januari, Februari, kalau saya sih sejujurnya patokannya adalah Februari. Kenapa Februari? Februari itu MSCI. Kenapa kita nggak mengharapkan MSCI yang di bulan Mei? Perlu diketahui kemarin kan MSCI itu sedang melakukan negosiasi bahwa dia akan merubah peraturan free float. Nah, peraturan itu akan diubahnya itu yang di Mei. Februari itu belum disentuh. Makanya kenapa beberapa saham konglomerat itu sangat ngejar sekali masuk indeks MSCI di bulan Februari. Karena kalau dia ngejar yang di Mei, peraturannya berubah, nanti mereka nggak jadi masuk gitu. Jadi menurut saya
pesta pasar itu masih berlanjut hingga Februari, tapi perlu diketahui, jadi kalau masih pesta ya pasti saham-saham konglomerat sama saham-saham yang memang sebenarnya ada di asuransi. Kenapa di asuransi? Kalau teman-teman tahu peraturan POJK yang baru itu bahwa sekarang perusahaan asuransi itu harus punya minimal modal itu 250 miliar. Ternyata emiten-emiten di bursa itu banyak yang punya modalnya itu di bawah 250. Jadi mau nggak mau mereka harus memulih modal dengan cara apa? Dengan merger, kemudian dengan right issue. Nah, emiten-emiten tersebut selain dari konglomerat yang bisa diincer, karena itu pasti mereka harus mengejar, karena berlaku 1 Januari harus sudah minimal modalnya 250 miliar. Makanya kalau teman-teman perhatikan hari ini beberapa saham asuransi juga terjadi penguatan karena mereka mengejar 1 Januari harus sudah punya modal minimal 250 miliar itu. Termasuk tadi perbankan juga begitu yang ada unit asuransi. Yes, yang ada unit asuransinya juga. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat juga tahun ini banyak juga yang merger, yang right issue, cari modal. Selain dari saham-saham tadi yang akan right issue, merger, ya tadi konglomerat. Mungkin sisanya menurut saya sih ya saham-saham yang memang akan membagikan dividen aja sih deket-deket itu. Oke.